Berdiri di sini khotib mewasiatkan khusus untuk pribadi khotib sendiri dan umumnya untuk jamaah Jum'ah pada kesempatan kali ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menghindari semua apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk tidak dilakukan. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat pada waktunya. Ini sejajar lurus dengan perintah Allah di beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah kalimat wa'budullaha, menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau berbuat syirik kepadanya. Bukti konkret bahwa kita menyembah kepada Allah adalah dengan sholat. Kita tahu bahwa kita ini merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan ini harusnya kita syukuri dengan sujud rukuk kepadanya. Tidak menjadikan diri kita ujub, sombong, takabur, dan lainnya. Bahwa kesempurnaan wujud kita ini daripada makhluk yang lainnya mestinya menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncak daripada peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan salat. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah, summa ayyun, kemudian apa lagi ya Nabi? Qala, maka Nabi bersabda, birrul walidain. Maka amalan yang kedua ini pantaslah kita jalankan dari kita akil balik sampai nanti kita wafat. Birrul walidain itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah kedua setelah kita tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat An-Nisa tadi itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik. Alasan yang pertama yang menjadi kewajiban kita untuk birrul walidain adalah perantaraan beliaulah kita ada di dunia. Tanpa adanya bapak dan ibu tidak akan mungkin ada kita. Walaupun ada satu dua orang ciptaan Allah tanpa melalui itu, akan tetapi umumnya fitrah yang sudah menjadi sunatullah bahwa lahirnya manusia itu dari kedua orang tua kita, wasilahnya. Maka sidang Jum'ah saat ini jelas kita masih dalam kondisi sehat walafiat.
mestinya kita gunakan yang pertama untuk meningkatkan sholat kita, kualitas dan kuantitas. Kemudian yang kedua, kita birrul walidain dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya. Jika masih menjadi santri, maka berdoalah, jadilah anak yang baik di sini, bikin hati keduanya merasa tenang di rumah sana. Itu juga merupakan bentuk daripada birrul walidain, sehingga tidak bikin gelisah, apalagi sampai marah karena perilaku yang kita lakukan di sini. Amalan yang ketiga, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, summa ayyun? Qala, Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, jihad ini jenisnya banyak dan tingkatannya berbeda-beda. Saat kalian melangkahkan kaki pertama dari rumah menuju ke pondok pesantren sampai nanti kalian lulus, langkah terakhir kalian masuk rumah, di langkah terakhir itulah masih tercatat sebagai jihad fi sabilillah. Karena di dalam hadis dijelaskan bahwa thalabul ilmi bagian daripada jihad fi sabilillah hatta yarja, sampai kalian pulang, dan pulang itu benar-benar sudah sampai rumah. Ada juga bahwasanya jihad bagi kita yang sudah dewasa, melihat kondisi suasana negara kita, kalimatul haq inda sultanin ja'ir, kita memberikan nasihat, menyampaikan aspirasi kepada pimpinan tentang kebenaran kondisi yang ada, itu adalah jihad fisabilillah. Dan tentu bahwa jihad tertinggi di dalam Islam adalah mengangkat senjata, menegakkan kalimat Allah, yaitu perang, meneteskan darah, bertaruhkan nyawa. Itu merupakan jihad tertinggi di dalam Islam. Walaupun ada birrul walidain, itu juga termasuk jihad. Mengendalikan nafsu termasuk juga jihad. Akan tetapi zahirnya adalah mengangkat senjata perang untuk agama kita merupakan amalan jihad tertinggi dalam Islam. Demikian khutbah Jumat yang kami sampaikan. Semoga khatib dan jamaah semuanya bisa menjalankan apa yang menjadi syariat Allah dan Rasulnya, dan menjadikan kita makhluk yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia sampai surga. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warfa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana
wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. السلام